Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita tentang akidah al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu tentang hal yang berkaitan hukum menghadiahkan pahala amal ibadah kepada orang yang telah mati, atau istilahnya ngirim pahala kepada orang mati. Di situ ada dua pendapat. Yang pertama, membolehkan secara mutlak semua amal perbuatan yang baik boleh dihadiahkan pahalanya. Cuma ini pendapat yang salah. Meskipun ada sebagian ulama yang berpendapat seperti itu. Karena memang Ahlussunnah wal Jamaah tidak fanatik, tidak takut kepada siapapun. Ahlussunnah wal Jamaah selalu mengutamakan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW di atas semua ucapan manusia. Kemudian yang kedua, pendapat yang memperinci permasalahan, tidak melarang secara mutlak dan tidak membolehkan secara mutlak, namun membolehkan untuk menghadiahkan pahala amal ibadah yang memang ada dalilnya, yang ada dasarnya daripada sunnah Rasulullah SAW. Dan pendapat yang kedua ini mengingkari, melarang ibadah yang tidak dicontohkan untuk dikirimkan pahalanya. Sudah kita sampaikan sebagian amal ibadah tersebut dan sudah kita sebutkan pula dalil-dalilnya. Kita ulangi pendapat yang kedua ini. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua, annahu la yasilu lil mayyit illa ma nasad dalil ala masyru'iyati ihda'i lil mayyit. Bahwasanya tidak akan sampai pahala amal ibadah apapun yang dikirimkan kepada yang telah mati kecuali yang telah ada dalilnya. Dalil tentang disyariatkannya atau dibolehkannya menghadiahkan pahala kepada orang yang telah meninggal dunia. Wahia doa. Yang pertama, doa. Ini jelas, insyaallah sudah banyak disepakati oleh kaum muslimin. Rabbana inna walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ini adalah doa orang yang masih hidup kepada yang telah mati. Intinya apa? Bermanfaat doa tersebut. Sebagaimana Rasul juga pernah mengatakan kepada para sahabat ketika selesai menyemayamkan sebagian sahabat yang meninggal dunia, Rasul mengatakan istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbit fa innahu al-ana yus'al. Mohonlah ampun kepada Allah untuk saudara kalian yang telah meninggal ini, dan mohonlah ketetapan untuknya karena dia sekarang telah ditanya atau ditanya oleh malaikat Munkar wa Nakir. Artinya disyariatkan mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Kemudian yang kedua, wassadaqah, dibolehkannya untuk bersedekah. Niatnya mengirimkan pahalanya untuk orang yang telah meninggal dunia. Seperti yang sudah kita sebutkan juga dalilnya tentang salah seorang sahabat yang meninggal dunia ibunya, namun dia tidak ada pada waktu itu. Kemudian datang kepada Rasulullah SAW, dia mengatakan, apakah boleh untuk aku menyedekahkan untuknya? Maka Rasul mengatakan, na'am, boleh. Demikian pula yang lainnya. Wal hajju, demikian pula boleh mengirimkan pahala haji. Mungkin sudah kita sampaikan syaratnya. Yang pertama, orang itu sudah haji dahulu.
Seperti dalam kisah Haji Subruma, sebagian mengistilahkan dengan Haji Subruma, yaitu ada seseorang yang dia mengatakan labbaik Allahumma an Subruma. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk haji atas nama Subruma. Ya. Ketika ditanya oleh Rasulullah, siapa Subruma itu? Dia mengatakan akhun li au qaribun li. Dia saudaraku atau kerabatku. Kemudian Rasul mengatakan, apakah engkau telah berhaji terlebih dahulu? Dia mengatakan belum. Maka Rasul mengatakan, haji dahulu untuk dirimu sendiri. Jadi syarat pertama kata para ulama, untuk orang itu mengirimkan pahala haji untuk yang meninggal dunia, syaratnya yang pertama harus orang itu sudah berhaji dahulu. Ya. Meskipun sebagai orang mengatakan ini khusus bagi anak, namun wallahu alam yang rajih boleh meskipun dia bukan anaknya. Sebagaimana kisah Subruma tadi, dia mengatakan itu saudaraku atau kerabatku. Tidak mesti dia adalah seorang anak yang berhaji untuk ayahnya, tidak harus. Bahkan sebagai ulama mengatakan meskipun orang lain boleh menghajikan untuk yang telah meninggal dunia. Kenapa? Ada dalilnya, sudah kita sebutkan. Demikian pula dengan al-umrah. Rasul SAW pernah ditanya oleh seorang dalam hadis riwayat Abu Dawud. Ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah SAW, apakah boleh aku menghajikan untuk ayahku? Maka Rasul mengatakan, hujja'an abika wa'tamir. Hajikan untuk ayahmu dan umrahlah untuk ayah. Dibolehkan. Seorang anak menghajikan ayah yang telah meninggal dunia atau mengumrahkan, pahalanya diniatkan untuk orang tuanya tersebut. Kemudian syarat yang kedua kata para ulama, orang yang mau dihajikan itu atau yang mau dikirimkan pahala haji atau umrah itu, orang itu yang pertama keadaannya sudah meninggal dunia atau dia dalam keadaan tua renta atau dalam keadaan sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Yang tidak akan mungkin dia bisa berangkat ke Al-Makkah atau ke Mekah. Maka ini dibolehkan untuk apa? Dihajikan. Jadi ada dua syaratnya tadi. Yang pertama, yang menghajikan itu sudah berhaji dahulu. Yang kedua, orang yang dihajikan itu harus telah meninggal dunia atau dia masih hidup cuma tidak ada harapan untuk haji karena tua atau karena sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Adapun karena kemiskinan kata para ulama tidak dibenarkan untuk dihajikan. Karena bisa jadi Allah memberikan rezeki kepadanya. Ini bukan alasan, namun yang alasan yang darurat yaitu karena telah meninggal dunia atau orang yang dihajikan tersebut dalam keadaan tua renta atau sudah tidak ada harapan lagi untuk sembuh dari penyakitnya. Jadi ini diantara ibadah yang dibolehkan untuk kita menghadiahkan pahalanya untuk yang telah meninggal dunia. Karena apa? Karena ada dalilnya. Sudah kita sebutkan secara teksnya dalam pertemuan yang lalu. Di antaranya doa, sedekah, haji dan umrah. Demikian pula sebetulnya masalah puasa. Sudah kita bacakan juga dalilnya. Rasul SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Man mata wa alaihi siyamun shama anhu waliyyu." Rasul mengatakan barang siapa yang meninggal dunia sedangkan dia masih punya hutang puasa, maka hendaklah walinya, anaknya atau siapanya memuasakannya. Meskipun di antara para ulama ada khilaf apakah puasa Ramadan ataukah puasa nazar saja, namun intinya insya Allah dibolehkan karena Rasul secara umum mengatakan barang siapa yang meninggal dunia dan dia punya hutang puasa, entah puasa nazar atau puasa Ramadan, maka walinya boleh memuasakan bagi dirinya. Wa amma adaha, adapun selain ibadah-ibadah tersebut, fa inna la tasilu wa la yusra amaluha bi niyatil ihda. Adapun selain ibadah-ibadah yang tidak tercantum dalam dalil hadis Rasulullah SAW tentang dibolehkannya menghadiahkan pahala kepada yang telah meninggal dunia, maka tidak disyariatkan dan tidak akan mungkin pahalanya sampai kepada yang telah meninggal dunia. Wa huwal masyhuru an madhhabil Imam Syafi'i wal Imam Malik rahimahumullah. Dan pendapat kedua ini merupakan pendapatnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Imam Syafi'i berpendapat tidak mungkin sampai pahala amal ibadah yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW tentang dibolehkannya menghadiahkan pahalanya untuk yang telah meninggal dunia. Jadi bagi mereka yang katanya bermadzhab Syafi'i, maka inilah pendapat Imam Syafi'i rahimahullah.
Namun sangat disayangkan banyak diselisih oleh para pengikutnya. Hanya mengatakan saya pengikut Syafi'i. Cuma apa? Menyelisih Imam Syafi'i rahimahullah khususnya dalam masalah menghadiahkan pahala. Seperti yang sudah kita sampaikan kemarin, Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, Imam Nawawi rahimahullah yang keduanya bermadzhab Syafi'i, mereka berpegang teguh dengan mazhabnya Syafi'i dalam masalah ini. Dan mereka menyatakan Imam Syafi'i tidak berpendapat sampainya pahala bacaan Al-Quran kepada yang telah meninggal dunia. Ya, Imam Nawawi rahimahullah, beliau adalah salah satu pengikut mazhab Syafi'i dalam masalah fikih. Namun beliau mengatakan tidak akan sampai kirim pahala Al-Quran ataupun Al-Fatihah atau Yasin atau yang lainnya kepada yang telah meninggal dunia, karena tidak ada dalilnya dari Rasulullah SAW atau seorang pun dari para sahabat Rasulullah SAW. Lau kana khairan la sabaquna ilaih. Seandainya itu baik mengirimkan pahala Al-Fatihah kepada yang telah meninggal dunia, seandainya itu baik, maka para sahabatlah yang pertama kali akan melaksanakannya, karena mereka yang paling tahu tentang apa? Al-Quran Karim. Dan mereka paham bahwasanya Al-Quran bukan untuk orang yang mati. Al-Quran untuk orang yang hidup. Seperti yang tercantum dalam apa? Surat Yasin sendiri. Liyundhira man kana hayyan. Bahwasanya Al-Quran itu untuk mengingatkan, memperingatkan orang yang masih hidup, bukan untuk yang mati. Cuma sayang mereka membaca Yasin karena sangat cepatnya lupa ayat ini untuk orang apa? Untuk yang hidup. Namun mereka apa? Dibaca di kuburan, padahal tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan dalam makna ayat dalam surat Yasin sendiri, Allah mengatakan liyundhira man kana hayyan. Al-Quran diturunkan untuk mengingatkan orang yang masih hidup, bukan untuk yang telah meninggal dunia. Ini diantara apa? Dampak negatif mereka apa? Cepat-cepatan habiskan apa? Surat Yasin. Tidak tahu maknanya apa? Untuk orang yang masih hidup, bukan yang telah meninggal dunia. Jadi merupakan pendapatnya Imam Syafi'i. Jadi bukan pendapat saya. Ini mohon jangan disalahpahami dikira kita membuat aliran baru. Tidak, ini alirannya Imam Syafi'i rahimahullah yang mengatakan tidak sampainya membaca atau mengirimkan pahala Al-Fatihah kepada orang yang telah meninggal dunia. Kita di sini hanya sekedar membaca, mengingatkan kembali saudara-saudara kita kepada akidahnya Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala apabila mereka masih meyakini tentang bagaimana keimamannya Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita bacakan ucapan Imam Syafi'i rahimahullah yang nanti bisa dilihat dalam kitab beliau Al-Um jilid yang keempat halaman 120. Imam Syafi'i berkata, yalhaqul mayyita min fi'li ghairihi wa amalihi salasun. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, orang yang telah meninggal dunia itu bisa mendapatkan manfaat dari amal perbuatan orang yang masih hidup dengan 3 perbuatan atau 3 hal kata beliau. Meskipun ini bukan pembatasan. Yang pertama, hajjun yu'adda anhu. Boleh orang yang telah meninggal dunia dihajikan. Artinya seperti tadi, anaknya misalnya atau kerabatnya atau temannya menghajikan untuk yang telah meninggal dunia dengan syarat orang itu sudah berhaji terlebih dahulu. Wa malun yutasaddaq bihi anhu. Demikian pula boleh bersedekah tujuannya pahalanya untuk orang yang telah meninggal dunia. Dibolehkan seperti dalam hadis yang sudah kita bacakan kemarin. Au yuqda, ataupun orang itu bersedekah untuk menutupi hutang orang yang telah meninggal dunia. Insya Allah orang itu terlepas daripada hutangnya. Sebagaimana yang telah kita sering sampaikan, Rasulullah SAW tidak mau mensolati seseorang yang belum membayarkan hutangnya sampai dilunasi. Ketika ada orang lain melunasi hutangnya, maka Rasul mau mensolati. Artinya telah gugur kewajiban dia melunasi hutang. Dengan apa? Dibayar oleh orang lain yang masih hidup. Wa du'aun, demikian pula doa itu akan bermanfaat bagi orang yang telah meninggal dunia. Kita mendoakan bukan malah apa? Minta didoakan. Orang yang telah meninggal dunia itu didoakan, bukan apa? Malah diminta-mintai doa, bukan malah apa? Diserahkan doa kita kepadanya. Karena Allah mengatakan intad'um la yasma'u du'akum. Jika kalian berdoa kepada orang yang telah meninggal dunia, tidak akan mungkin bisa mendengar doa kalian. Siapapun orangnya, entah dia wali atau siapapun,
tidak akan mungkin bisa mendengar doa orang yang masih hidup. Ini Allah yang mengatakan, in tad'uhum la yasma'u du'akum. Jika kalian berdoa kepada mereka yang telah meninggal dunia, mereka tidak akan mungkin mendengarkan doa kalian. Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Dan engkau wahai Muhammad tidak mungkin bisa memperdengarkan orang yang telah ada dalam kuburannya. Wa ma anta bimusmin man bil kubur innaka la tusmi'ul mauta. Banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan orang yang telah mati tidak bisa mendengar doa orang yang masih hidup. Bahkan kata Allah, seandainya pun mereka bisa mendengar, la yastajibuna lakum. Tidak mungkin mereka bisa mengabulkan doa kalian. Ya, untuk apa? Berdoa kepada orang yang telah meninggal dunia. Kita wajib berdoanya kepada yang maha hidup, yang tidak akan mati selama-lamanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Bertawakkallah kalian kepada zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ud'uni astajib lakum. Allah mengatakan, berdoalah kalian kepadaku, aku akan mengabulkan doa kalian. Kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullah, fa amma ma siwa dzalik. Adapun yang selain itu, selain haji atau selain sedekah harta atau doa atau yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW, maka tidak dibolehkan untuk menghadiahkan pahala amal ibadah tersebut kepada yang telah meninggal dunia. Seperti misalnya sholat, tidak dibolehkan orang itu sholat kemudian pahalanya dikirimkan kepada yang telah meninggal dunia. Karena apa? Karena tidak ada dasarnya. Kalau ada orang mengatakan, apa bedanya antara sholat dengan haji? Bukankah sholat itu lebih utama daripada haji? Kita katakan, ya betul, sholat merupakan rukun Islam yang kedua, haji merupakan rukun setelah itu. Namun karena tidak ada dasarnya menghadiahkan pahala sholat kepada yang telah meninggal dunia, maka itu dilarang. Nanti akan kita sampaikan dalam masalah at-tarjih, bagaimana kita mengatakan pendapat yang kedua ini yang benar. Ausiyamin. Ini wallahu ta'ala alam, bagaimanapun juga Imam Syafi'i rahimahullah, meskipun beliau dalam masalah tadi pendapat tidak dibolehkannya menghadiahkan misalnya pahala atau dan sebagainya, cuma beliau di sini mungkin tidak sampai kepada beliau hadis Rasulullah SAW tadi, maka beliau mengatakan demikian pula masalah puasa tidak sampai, padahal tidak benar. Ini kita katakan secara objektif bahwasanya yang benar kita katakan benar. Imam Syafi'i ketika mengatakan pahala atau mengirimkan pahala Al-Fatihah tidak sampai kepada mayit, ini ucapan beliau yang benar. Adapun masalah puasa, kata beliau tidak sampai pahalanya kepada yang meninggal dunia atau tidak boleh mengirimkan pahala puasa. Ini tidak benar. Karena apa? Menyelisih hadis. Bahkan ini yang dianjurkan oleh Imam Syafi'i, yaitu apa? Untuk kita mengembalikan kepada hadis Rasulullah SAW. Imam Syafi'i mengatakan, idza shahal hadis fa huwa madhhabi. Apabila telah sahih suatu hadis, maka itu mazhabku. Artinya kata Imam Syafi'i juga dalam ucapan yang lain, idza khalafa qauli qala Rasulullah sallam fadribu qauli ardul haid. Apabila ucapanku bertentangan dengan hadis Rasulullah sallam, maka buang jauh-jauh ucapanku. Maka ketika kita mendapati ucapan Imam Syafi'i bahwasanya tidak boleh menghadiahkan pahala puasa untuk yang telah meninggal dunia, padahal Rasul membolehkan, maka kalau kita berpegang teguh dengan pendapat Imam Syafi'i, kita mengatakan Imam Syafi'i menganjurkan kita apa? Merujuk kembali kepada hadis Rasulullah SAW, dan beliau insya Allah terbebas daripada kesalahan. Kenapa? Beliau telah mengatakan apabila ucapanku bertentangan dengan hadis, kembalikan kepada hadis. Ini ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Artinya kita harus objektif dalam artian selalu kita menimbangnya dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita katakan masalah puasa itu Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasul mengatakan man mata wa alaihi siyamun shama anhu waliyuhu. Barang siapa meninggal dunia dan dia masih punya hutang puasa, maka walinya yang memuasakannya. Ini ada hadisnya yang sahih dari Rasulullah SAW, maka ucapan Imam Syafi'i ini tidak bisa dibenarkan dalam masalah ini. Dalam masalah apa? Mengingkari mengirimkan pahala puasa kepada yang telah meninggal dunia. Wa dzalikal wajibu atau fahuwa rifa'ili dunal mayit. Amalan ibadah yang tidak ada dasarnya untuk dikirimkan pahalanya itu manfaatnya untuk pelakunya saja, bukan untuk yang meninggal dunia. Seperti salat atau yang lainnya. Wa inna ma qulna bihadza duna ma siwahu istidlalan bi sunnati fil haji khassatan.
Mengapa kita mengatakan hanya amal ibadah beberapa saja yang boleh dikirimkan pahalanya kepada yang meninggal dunia? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, karena kita berdasarkan kepada as-sunnah, kepada hadis Rasulullah SAW, bukan karena perasaan, bukan karena akal pikiran, bukan karena ikut adat istiadat, bukan karena kemauan masyarakat, tidak. Namun kita mengatakan hal ini, hanya beberapa amal ibadah saja yang boleh dikirimkan pahalanya kepada yang meninggal dunia karena berdasarkan dalil daripada hadis Rasulullah SAW. Khususnya masalah haji. Ini apa? Karena ada dalilnya kita membolehkan hal itu. Wal umrah mithlu qiyasan. Demikian pula dengan umrah. Namun kata-kata kiasan di sini ini kurang tepat karena masalah umrah ini juga ada dalilnya untuk orang itu menghadiahkan pahalanya kepada yang meninggal dunia. Sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasul ketika ditanya apakah boleh aku menghajikan untuk ayahku, Rasul mengatakan hujja'an abik wa tamir. Hajilah untuk ayahmu dan umrahkan untuk ayahmu. Artinya Rasulullah SAW jelas-jelas membolehkan untuk mengumrahkan, artinya menghadiahkan umrah untuk orang yang telah meninggal dunia. Wa dzalikal wajib duna tatawwu. Imam Syafi'i beliau lebih condong kepada pendapat yang mengatakan yang dibolehkan untuk dihajikan itu haji yang wajib. Artinya orang yang meninggal dunia tadi belum berhaji. Adapun yang sudah berhaji tidak perlu untuk dihajikan lagi. Ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Meskipun sebagian ulama mengatakan boleh meskipun haji tatawwu. Intinya sekali lagi masalah ibadah haji boleh dikirimkan pahalanya untuk yang meninggal dunia. Wala yahujju adun an ahadin tatawuan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, tidak dibolehkan untuk seseorang menghajikan orang lain dengan haji tatawu. Artinya yang telah meninggal dunia itu sudah haji, tidak perlu untuk dihajikan lagi, sudah cukup sekali gugur kewajiban. Li'annahu amalun alal badan, apalagi dikarenakan haji itu amal anggota badan. Fa amal mal, adapun masalah ibadah yang berkaitan dengan harta, fa inna rajula yajib alaihi fi malillahil haqqu minaz zakati wa ghairiha fa yujzi an yu'adda anhu bi amrihi. Apabila seseorang itu memiliki kewajiban untuk mengeluarkan hartanya untuk Allah Subhanahu wa taala seperti zakat, maka boleh untuk dia dibayarkan orang lain. Ini permasalahan beda lagi. Ini khususnya bagi yang masih memiliki tanggungan zakat misalnya, boleh orang lain bayarkan zakat tersebut, sebagaimana orang lain boleh untuk menutupi hutang, gugur kewajibannya. Li'annahu innama urida bil gharadi fihi ta'diyatu ila ahlihi la amalan 'alal badan. Karena sungguhnya yang dimaksudkan dengan amal ibadah membayar sedekah atau membayar utang itu adalah membayarkan uang tersebut kepada yang pemilik asalnya, atau kalau untuk zakat yang berhak untuk mendapatkannya. Tidak perlu orang itu langsung membayarkannya. Orang lain bisa membayarkannya. Ini permasalahan lain, yaitu masalah orang itu dizakati orang lain meskipun masih hidup, tidak ada masalah, gugur kewajiban, atau dibayarkan utangnya, gugur kewajibannya. Karena kata Imam Syafi'i rahimahullah, karena tujuannya yang mungkin bawa kitab itu ada kesalahan sedikit. Kalau kita cocokkan dengan aslinya ada kekeliruan dalam fotokopi ini, maka perlu dibetulkan. Bil gharadi fihi ta'diyatu ila ahlihi. Karena tujuan utama masalah ibadah yang berkaitan dengan harta itu agar harta tersebut sampai kepada yang berhak mendapatkannya. Maka tidak ada masalah kalau misalnya orang itu memiliki kewajiban zakat, berapa juta misalnya, kemudian ada orang yang membayarkannya untuk orang tersebut. Kata Imam Syafi'i, maka itu dibolehkan, artinya gugur kewajibannya. Kata beliau, faida amila mru'un anni ala ma farada fi mali faqad addal fardu anni. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, apabila ada seseorang dia membayarkan ibadah yang berkaitan dengan masalah harta dengan niat untukku, maka itu adalah cukup untuk menggugurkan kewajibanku. Itu kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Seperti tadi dalam masalah Rasul tidak mau mensolati orang yang masih punya hutang ketika sudah meninggal dunia, ketika dibayar orang lain maka Rasul mau mensolatinya. Artinya sudah gugur kewajiban orang itu untuk membayarkan hutangnya, meskipun yang membayarkan orang lain, bukan kerabatnya. Wa amma du'a fa inna Allah azza wa jalla nadabal ibada ilaihi. Adapun masalah doa untuk orang telah meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala banyak menganjurkan
ya kepada manusia untuk mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang itu salat jenazah, di situ banyak apa? Doa untuk orang yang telah meninggal dunia. Ketika dia sampai di kuburannya, setelah dimakamkan, didoakan juga, meskipun secara sendiri-sendiri, tidak secara berjamaah. Kemudian ketika dia sholat, dianjurkan untuk mendoakan saudaranya yang telah meninggal dunia. Artinya sangat dianjurkan. Untuk apa? Mendoakan yang telah meninggal dunia. Ketika kita ziarah kubur, ketika kita mau menziarahi kuburan misalnya, kita berdoa ketika masuk pemakaman, Assalamualaikum ala diyari minal mu'mina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun, dan seterusnya. Yang penting ada dasarnya dari Rasulullah SAW. Artinya apa? Dianjurkan untuk mendoakan yang telah meninggal dunia, dan itu merupakan salah satu tujuan orang berziarah kubur. Orang berziarah kubur yang syar'i itu tujuannya mendoakan yang telah meninggal dunia, ataupun tujuannya mengingat kematian, bukan bertabaruk dengan kuburan, bukan beristighatsah dengan yang dikubur, namun apa? Mendoakan, ataupun apa? Mengingat kematian. Rasul mengatakan, kuntu nahaitukumul kubura, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur fazuruha. Dahulu aku melarang kalian berziarah kubur, namun sekarang silakan kalian berziarah kubur, fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena ziarah kubur mengingatkan kalian kepada akhirat. Jadi tujuan, sekali lagi tujuan orang berziarah kubur untuk mengingat kematian atau sekaligus mendoakan yang telah meninggal dunia. Bukan bertabaruk dengan kuburan, bukan meyakini doa di kuburan itu dikabulkan, atau naudzubillah beristighatsah dengan yang dikubur, baik dia wali atau siapapun. Maka ini suatu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullah, fa idza jaza an yud'a lil akhi hayyan jaza an yud'a lahu mayyitan. Apabila seseorang dibolehkan, bahkan dianjurkan, disyariatkan mendoakan orang yang masih hidup yang merupakan saudaranya, maksudnya saudara se-Islam, maka dibolehkan apa? Mendoakan saudaranya yang telah meninggal dunia. Dalilnya jelas dalam ayat Al-Qur'an, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah mereka mengatakan, wahai Rabb kami, ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami dan ampuni saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan, yang telah meninggal dunia. Walahikahu insyaallah taala barakatuh dzalik. Dan insyaallah orang yang telah meninggal dunia akan mendapatkan barokah dari doa orang yang masih hidup. Artinya orang yang hidup yang mendoakan, bukan malah minta doa kepada yang telah meninggal dunia. Ma'an Allah azza wa jalla wasi'un li an yufiyal hayya ajrahu wa yudkhil 'alal mayyit manfaatahu. Dan Allah azza wa jalla maha luas rahmatnya untuk dia apa? Yufi al hayya ajrahu, memberikan pahala bagi yang masih hidup dan memberikan manfaat kepada orang yang mati atas doa orang yang masih hidup tersebut. Wa kadzalika kullama tatawwa'a rajulun an rajulin shadaqata tatawwu'. Demikian pula dibolehkan untuk seseorang bersedekah kepada orang yang telah meninggal dunia, meskipun apa? Terus menerus. Orang tua kita yang telah meninggal dunia, boleh misalnya untuk kita apa? Menghadiahkan pahala sedekah kita untuk orang tua kita. Ini kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berdasarkan dalil yang sudah kita sampaikan. Kemudian di sini dikatakan ar-rajih. Sudah kita sebutkan ada dua pendapat tentang hal ini. Namun mana yang kuat? Qala al-mu'allif ar-rajih wallahu a'lam al-Kausani. Pendapat yang kuat, yang benar adalah pendapat yang kedua, yaitu pendapat yang mengatakan bahwasanya boleh mengirimkan pahala amal ibadah kalau memang ada dasarnya, kalau ada dalilnya dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak ada dalilnya, maka tidak boleh kita mengirimkan pahala amal ibadah tersebut kepada yang telah meninggal dunia. Wa huwa qaul Imam Syafi'i wal Imam Malik wa man wafaqahuma. Dan pendapat ini adalah pendapat Imam Syafi'i, demikian pula pendapat Imam Malik dan yang mengikuti jejak keduanya. Wa huwa tawaqquf ala ma warada bin nas, yaitu mencukupkan hanya apa yang sudah ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Artinya yang sudah ada contohnya atau dalilnya, maka itu yang dibolehkan. Yang tidak dalilnya, maka tidak dibolehkan. Wa man ima'adaha wa sababu tarjih. Kenapa kita mengatakan pendapat ini yang benar? Mengapa pendapat yang pertama yang mengatakan semua amal ibadah boleh dikirimkan pahalanya kepada yang meninggal dunia? Kenapa pendapat ini salah? Ada beberapa hal alasannya. Apa alasannya? Yang pertama, annal asla fil ibadat at-tawaqqufu. Karena asal dalam ibadah itu at-tawaqquf, artinya dilarang. Kita tidak boleh beribadah sampai ada dalilnya. Ini adalah salah satu kaidah dalam usul fiqh, bahwasanya tidak boleh kita beribadah kecuali kalau ada dalilnya. Dan itu pun yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal ibadah tidak sesuai dengan sunnahku, ajaranku, maka tertolak. Maka dari sini ulama mengambil kaidah bahwasanya ibadah itu secara asal diharamkan sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Kita misalnya diwajibkan sholat 5 waktu. Kenapa kok tidak sekalian sholat 6 waktu saja? Mungkin subuh ditambah lagi sholat duha diwajibkan misalnya, sholat duhur, asar, maghrib dan isya. Atau mungkin sholat duhur 4 rakaat. Kita jadikan sebagai 6 rakaat. Niat kita baik untuk apa? Lebih banyak pahalanya. Insya Allah semua sepakat tidak boleh sholat duhur apa? 6 rakaat. Maka mungkin ada yang mengatakan murtad dari Islam dan sebagainya. Kenapa kok tidak dibolehkan? Karena apa? Asal ibadah itu apa? Dilarang. Bukan malah sebaliknya. Ketika kita melarang tidak boleh mengirimkan Al-Fatihah untuk yang meninggal dunia, ada orang mengatakan apa dalil melarangnya? Justru kita tanya sebaliknya, apa dalil Anda mensyariatkan hal tersebut? Sebagaimana Anda ketika kita tanya misalnya, boleh tidak kita sholat duhur 6 rakaat atau 10 rakaat sudah? Biar tambah mantap ibadahnya. Pasti dia mengatakan apa? Tidak boleh. Apa dalil Anda melarang sholat duhur 6 rakaat? Nggak ada dalilnya. Artinya apa? Rasul nggak pernah mengatakan tidak boleh sholat duhur 10 rakaat. Nggak ada. Rasul datang dengan kaidah secara umum. Barang siapa beribadah yang tidak ada contohnya dariku, maka itu tertolak. Ini semua ibadah yang tidak ada dasarnya tertolak, dilarang dengan hadis yang satu ini. Karena Islam datang dengan kaidah secara umum. Misalnya juga seperti sekarang ini. Dalam Islam dilarang minum khamar dan sebagainya, minuman-minuman keras. Tidak ada langsung bir bintang atau yang lainnya dilarang, tidak ada dalam Islam. Secara khusus namanya disebutkan tidak ada. Islam datang dengan kaidah secara umum, barang siapa beramal ibadah tidak sesuai dengan sunnahku maka tertolak. Sebagaimana juga dalam kaidah tadi, apapun yang menjadikan orang itu mabuk, maka itu yang dinamakan al-khamar, minuman keras yang diharamkan dalam Islam. Maka tidak benar kalau orang mengatakan apa dalil Anda melarang maulid Nabi. Artinya minta dalil secara khusus. Kita katakan juga padanya, boleh tidak kita sholat duhur misalnya jam 10 pagi. Sholat subuh jam 9. Karena kita masih ngantuk jam 9 tiap hari kita, apakah boleh? Kalau tidak boleh, apa dalil Anda melarang? Tidak ada. Namun apa? Islam datang dengan kaidah secara umum, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal ibadah tidak sesuai dengan sunnahku maka tertolak. Apapun ibadah tersebut yang tidak ada contohnya, dasarnya daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya tertolak, orang itu juga mendapatkan dosa dan banyak ancaman di dalam Al-Qur'an maupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan masalah orang yang berbuat kebid'ahan. Di antaranya pada hari kiamat kelak tidak akan mungkin bisa meminum daripada telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengatakan ketika ada sebagian kaum muslimin datang ke telaga Nabi SAW, maka Allah mengusirnya. Ketika Rasul mengatakan ya Allah ummati, ya Allah itu adalah umatku, maka Allah mengatakan innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak tahu apa yang telah mereka perbuat daripada kebid'ahan. Maka ulama mengatakan di antara bahaya bid'ah, para pelakunya tidak akan mungkin bisa meminum dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Naudzubillah min dzalik. Kata Syekh Muhammad bin Utsaimin, "Man kana waridan ala sunnatihi fi hadhihi dunya, kana waridan yaumal qiyamati
haudhan Nabi SAW atau fi haudin Nabi SAW. Barang siapa yang mendatangi sunnah Rasul pada waktu di dunia, artinya berpegang teguh dengan sunnah Rasul SAW pada waktu di dunia, maka insya Allah dia akan meminum dari telaga Nabi di hari kiamat. Namun sebaliknya, yang tidak mau mengikuti ajaran Nabi SAW di dunia, tidak akan mungkin bisa meminum dari telaga Nabi SAW. Demikian pula pada hari kiamat, wajah ahli bid'ah, wajah para pelaku kebid'ahan itu hitam muram. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari itu, pada hari kiamat, ada manusia-manusia yang wajahnya berseri-seri, ada pula yang wajahnya hitam kelam, ya. Kata Abdullah bin Abbas, tabyaddu wujuh ahli sunnah wa taswaddu wujuh ahli bidah. Abdullah bin Abbas mentafsirkan itu dengan mengatakan yang berseri-seri itu wajahnya ahli sunnah, yang hitam kelam adalah wajahnya ahli bid'ah yang berbuat kebid'ahan. Sekali lagi, bahaya bid'ah sangat banyak, bukan hanya amalnya tertolak di dunia, namun dia juga banyak mendapatkan siksa di dunia maupun di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Di sini dikatakan bahwasanya asal dalam ibadah itu atawakuf, artinya berhenti, dilarang sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Namun kebalikannya, dalam urusan dunia Rasul mengatakan antum a'lamu bi umuri dinakum. Asal urusan dunia apa? Dibolehkan. Artinya silakan Anda minum, makan, berbuat apa saja dalam urusan dunia selama tidak ada dalil yang apa? Mengharamkannya. Semua makanan itu halal kecuali kalau ada dalil yang apa? Mengharamkannya. Ini beda masalah urusan dunia dengan urusan apa? Agama. Jangan dicampur adukkan. Ya. Mereka mengatakan, sebagai al-bid'ah mengatakan sedikit-sedikit bid'ah, berarti mikrofon bid'ah, HP bid'ah. Ini orang yang apa? Jahil terhadap kaidah para ulama, kaidah dalam al-Islam. Kaidahnya urusan dunia itu secara asal dibolehkan. Apapun dibolehkan selama tidak ada dalil yang apa? Melarangnya. Kita katakan semua makanan halal kecuali apa? Yang diharamkan dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW, itu sedikit. Ya. Adapun dalam urusan agama, secara asal urusan agama itu dilarang. Artinya diharamkan untuk kita lakukan ibadah kecuali yang ada apa? Dalilnya. Jadi jangan dicampur adukan antara urusan masalah asal urusan agama dengan asal urusan dunia. Urusan agama secara asal tidak dibolehkan kita beribadah sampai ada dalil yang membolehkannya. Hatta yadullad dalil ala masyru'iyatiyah, sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Wa qad dallad dalil ala masyru'iyatil ba'di fa wajaba tarku ma siwa. Adapun dalam masalah kirim-kiriman pahala ibadah, karena sebagian ya itu yang dibolehkan, maka yang lainnya apa? Dilarang. Karena dalilnya hanya berkaitan dengan tadi masalah haji, masalah umrah, masalah puasa, masalah doa, masalah sedekah, maka yang tidak ada dalilnya itu yang kita tidak boleh melakukannya. Di antaranya apa? Kirim Fatihah, kirim Yasin, atau kirim Al-Baqarah atau yang lainnya, maka ini tidak dibolehkan dan tidak akan mungkin sampai. Apalagi sudah jelas tadi bahwasanya Al-Quran liyundhira man kana hayyan. Al-Quran diturunkan untuk orang yang hidup, bukan untuk yang mati. Yang kedua, kenapa kita mengatakan pendapat yang membolehkan semua amal ibadah boleh dikirimkan pahalanya kepada yang meninggal dunia itu batil atau salah? Innahu lam yusma' fi ahdi Nabi sallallahu wala fi ahdi ashabihi an qara'adun al-Quran summa ahda thawaba lil mayyit. Tidak pernah diriwayatkan atau didengar ya pada zaman Nabi sallallahu atau pada zaman para sahabat Rasul sallallahu ada seseorang dari sahabat atau Rasul membaca Al-Quran kemudian dihadiahkan pahalanya untuk yang meninggal dunia. Ya, coba sebutkan satu riwayat saja, tentunya yang sahihah, sesuai dengan pendapat para ulama ahli sunnah tentang masalah dalil yang membolehkan mengirimkan pahala bacaan Al-Quran kepada yang telah meninggal dunia. Tidak ada. Apalagi jelas ayat Al-Quran mengatakan Al-Quran untuk memperingatkan orang yang masih hidup, bukan yang telah meninggal dunia. Rasulullah SAW yang pertama kali diturunkan Al-Quran kepada beliau, demikian pula para sahabat yang pertama kali menimba Al-Quran dari Rasulullah SAW, tidak pernah mereka menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada orang yang telah meninggal dunia, baik kepada saudara mereka, keluarga mereka, atau yang lainnya. Tidak pernah sama sekali.
Itu menunjukkan tidak dibolehkannya menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada yang telah meninggal dunia. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu mengatakan, kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Rasul SAW fala tata'abbaduha. Ini juga merupakan kaidah bahwasanya ibadah apapun yang tidak pernah dilaksanakan oleh para sahabat, fala tata'abbaduha, jangan kalian beribadah dengannya. Ya, setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW, maka jangan kalian melakukannya. Karena apa? Semua ibadah yang pernah diajarkan oleh Rasul itu pasti dilakukan oleh para sahabat, pasti. Karena apa? Karena Allah telah memuji mereka, bahwanya mereka lah generasi terbaik umat ini. Demikian pula Rasul mengatakan seperti itu, khairun nasi qarni. Semua ibadah telah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah. Yang tidak pernah dilakukan itu bukan ibadah, namun itu adalah bid'ah. Ya, sebagaimana juga kata Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Imam Malik mengatakan, wa ma lam yakun yawma idin dinan fala yakunul yawma dinan. Apapun yang tidak dinamakan agama pada zaman Rasulullah SAW atau para sahabat, maka sampai kapanpun tidak dikatakan sebagai agama Islam. Itu adalah ajaran yang menyimpang dari al-Islam. Walau kana khairan lasabaquna ilaih, seandainya mengirimkan bacaan Al-Quran itu dibolehkan, maka para sahabat yang pertama kali melaksanakannya. Wa hum a'lamun nasi bidinillah wa rasulih. Mereka lah para sahabat, orang yang paling paham tentang agama Allah, tentang agama Islam, karena mereka yang pertama kali menimba ilmu agama ini daripada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah mengatakan, yang mengikuti para sahabat itulah yang mendapatkan petunjuk. Fa in amantum bimithli ma amanu fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Seandainya kalian wahai kaum muslimin mau beriman, atau seandainya mereka manusia mau beriman sebagaimana imannya kalian wahai para sahabat, lahtadaw, mereka akan mendapatkan petunjuk. Jadi orang itu bisa mendapatkan petunjuk kalau mengikuti jejaknya para sahabat. Kalau menyelisih berarti mendapatkan kesesatan. Itu suatu hal yang bisa dipastikan. Kemudian yang ketiga, alasannya anal qiyasa ala madalla alid dalil minal ibadat yaftahul baba amamal mubtadi'ah. Kalau kita membuka pintu qiyas, artinya ketika orang itu mengatakan Rasul membolehkan mengirimkan pahala haji untuk yang meninggal dunia, berarti boleh dong untuk apa? Mengirimkan pahala Al-Fatihah kepada yang meninggal dunia. Ini berarti apa? Mengkiaskan bacaan Al-Fatihah dengan haji. Maka kita katakan kalau pintu ini dibuka, maka hancur berantakan agama ini. Karena apa? Semua akan mengkiaskan seenak apa? Hawa nafsunya, seenak otaknya. Seperti yang kita contohkan kemarin, sholat 5 waktu ada azannya. Berarti kita apa? Kita kiaskan saja sholat Idul Fitri pakai azan. Ya. Sholat Idul Adha pakai apa? Pakai azan. Demikian pula sholat Jumat ada khutbahnya. Berarti apa? Kita kiaskan juga sholat subuh ada apa? Khutbahnya, daripada kultum-kultuman sekalian aja pakai apa? Khutbah. Ya. Kalau dikiaskan ibadah akan apa? Hancur ibadah ini. Tidak akan ada. Ya. Untuk apa Rasul diutus di atas muka bumi ini? Kalau kita apa? Ibadah sesuai dengan akal kita. Ya. Allah mengutus para Rasul, Allah mengutus Nabi kita Muhammad SAW untuk kita mengikutinya. Untuk kita contoh ibadah beliau, tidak mengarang-arang ibadah yang baru. Allah mengatakan, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah diutusnya para rasul, untuk kita mengikuti jejak mereka, bukan untuk apa? Kita selisih, bukan untuk kita apa? Ngeminteri. Anal qiyas ala ma dalla alid dalil min al ibadat yaftahul bab amama mubtadi'a yadkhulu fid din ma sa'u. Kalau kita buka pintu qiyas ini, maka akan dibuka semua pintu kebid'ahan dia dalam agama ini. Arabi yang keempat, alasannya juga anal mubtadi'ata fi hadzal zaman ibtada'u ba'd al umuril batina kastijaril muqri'in qira'atil Qur'an wa nahwi dzalik minal bid'ah allati tu'mal indal janais wa ba'dal maut bi awqatin ma'lumatin. Alil bid'ah, ya, orang-orang yang suka kebid'ahan atau yang telah berlumuran dengan kebid'ahan pada zaman ini, mereka mengarang banyak perkara-perkara yang batil
Di antaranya apa? Menyewa para qurra, para pembaca Al-Qur'an untuk khataman Al-Qur'an, ya. Di antara apa? Tujuannya untuk dihadiahkan pahalanya untuk yang telah meninggal dunia. Yang pertama, ini membuka pintu orang tidak ikhlas untuk menjadi pembaca Al-Qur'an, untuk mengais rezeki dengan apa? Bacaan Al-Qur'an tersebut, ya. Kemudian juga, ya, yang sering wallahu alam, yang ini merupakan pengalaman saya pribadi juga, sering saya terkadang di jalan itu mengikuti, ya, alunan ayat-ayat yang dibaca oleh para, ya, qurra tersebut untuk khataman Al-Qur'an, yang mana kebanyakan mereka, ya, meringkas ayat-ayat Al-Qur'an, ya, ayat dari ayat yang pertama ke 10, kemudian dari 10 loncat langsung ke 100 biar cepat, ya. Yang 11 sampai 99 tidak dibaca. Itu yang terkadang, ya, pernah kita dengarkan, dan itu dengan sengaja, nggak mungkin dari ayat 10 kemudian sampai langsung ayat 100 diloncati, karena yang apa? Yang menyewa nggak tahu dia apa? Menyingkat Al-Quran atau enggak, ya. Ini yang pernah saya dengar sendiri dengan kedua telinga saya, ya. Ketika membaca ayat Ali Imran, saya perhatikan, ya, mereka apa? Meloncat-loncati, dan itu yang juga dinyatakan oleh sebagian qurra'nya mereka, ya, untuk menyingkat waktu. Yang bayari nggak tahu kalau apa? Ayat-ayatnya disingkat. Yang penting apa? Khatam, selesai apa? Surat An-Nas, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Entah suratnya ditinggalkan sebagian, nggak tahu, ya. Ini yang pernah saya dengar sendiri. Kemudian, ini merupakan hal yang batil. Kalau dibuka pintu seperti ini, pintu kebid'ahan, maka akan terbuka bagi mereka yang berbuat kebid'ahan. Yang terakhir, sekaligus kita sampaikan, yang kelima, an-nasa fi hadzal zaman illa man rahimallah nasul ibadatil masru'ah allati warada fi jawaz ida'il mayyit dalilun sahihun wa tamassaku bima lam yarid bidalil. Orang-orang sekarang ini banyak mengarah kepada ibadah-ibadah yang tidak ada dalilnya, ya, meninggalkan ibadah yang ada dalilnya. Sebagai masalah apa? Menghadiahkan pahala yang dibolehkan haji, umrah, dan sebagainya. Namun sebagian orang lupa tentang hal ini. Yang dikerjakan apa? Yang bid'ah-bid'ah. Demikian pula yang lainnya, zikir-zikir yang syar'i setelah sholat banyak yang disyariatkan, namun mereka tinggalkan, cari yang apa? Yang nggak ada dasarnya. Ini keadaan sebagian kaum muslimin. Nasallahu taala as-salama wal afiyah. Wallahu taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.